Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-19. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology episode yang ke-19. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan ditransfer karena kalian akan tertipu, teman-teman, oke? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang cryptocurrency lagi, teman-teman ya. Jadi, seperti yang kita tahu, cryptocurrency dari beberapa minggu kemarin itu sedang mengalami kenaikan yang cukup oke, teman-teman ya. Bitcoin berada di level 46.000 maksud saya, ya di 46 ribuan, dan kemudian Ethereum juga sudah balik lagi di atas angka 3 ribuan ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang bagus banget, teman-teman. Dan untuk altcoin itu juga ada hal menarik, banyak berita-berita yang bagus juga yang mendukung kenaikan altcoin, dan juga dari segi market cap-nya juga mengalami kenaikan. Dan apakah ini sudah saatnya Bitcoin itu menuju ke level yang sudah diimpi-impikan, yaitu di $100.000, ataukah ini masih hanya sekedar kenaikan koreksi gitu, teman-teman, dan dia masih bisa turun lagi. Yang pasti nanti ada beberapa level yang kalian harus perhatikan. So, tanpa berlama-lama lagi, seperti biasa, kita akan bahas tentang Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan berinteraksi dengan chart. Tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa, sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah TradingView, teman-teman ya. Ini adalah platform yang saya gunakan dalam setiap analisa teknikal saya, terutama untuk saham dan juga cryptocurrency, teman-teman ya. Jadi ini sangat berguna banget buat kalian yang belum punya charting tools dan kalian tertarik untuk mencoba TradingView. Kalian tinggal daftar aja di id.tradingview.com, itu kalian daftar gratis. Tetapi kalau misalnya nanti kalian merasa kurang puas dan pengen ada fitur-fitur tambahan ya, misalnya seperti indikatornya bisa tambah banyak, dan kemudian ada fitur filtering juga. Itu kalian bisa bisa coba yang pro-nya ya. Itu tinggal klik aja link di bawah, terus kalian daftar yang pro-nya, cuman $15 per bulan, itu worth it banget, oke? Nggak seberapa harganya. Oke, nah di depan kalian ini sekarang sudah ada chart dari total market cap crypto ya. Seperti biasa, karena hari ini masuk ke This is Daryl Cryptomology episode 19, kita akan berbicara tentang cryptocurrency. Dan seperti yang kita tahu, cryptocurrency belakangan ini, seminggu ke belakang tepatnya, itu lagi hype banget, teman-teman ya, karena dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tanggal 20 Juli lah ya. Dari tanggal 20 Juli sampai hari ini dia masih mengalami kenaikan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ini sudah menunjukkan dia akan membentuk primary trend, ataukah dia hanya koreksi aja ke atas untuk dia bikin penurunan lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang kita bahas semua. Kita seperti biasa bahasnya itu dari market cap-nya. Kenapa dari market cap-nya? Karena sekali lagi market cap ini menggambarkan perputaran uang yang ada di kripto. Jadi kita tahu nih ya, ini seberapa banyak dan aktivitas perdagangan di kripto ini bagaimana, dilihat dari market cap-nya gitu ya. Di sini saya akan coba untuk menambahkan satu indikator namanya volume, teman-teman ya, indikator volume. Volume saya hilang soalnya ya. Nah, bentuknya seperti ini, dan sekarang saya mau pindahin dia ke bawah panel baru. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini adalah saya cuman pakai dua indikator. Yang pertama oscillator ya, stokastik, dan juga volume, dan tentunya moving average standar seperti ini, teman-teman ya, 21, 34, dan 90. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat dari market cap-nya bagaimana. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan ya, dia sudah melewati batas krusial ya, teman-teman. Batas krusial untuk market cap-nya di level 1,75 triliun ya. 1,75 triliun itu sebenarnya resistance sebenarnya. Makanya kita lihat kemarin di angka atau di area tersebut dia sempat bergejolak harganya ya. Di sini-sini tuh dia sempat bereaksi ya, dia nggak langsung naik, tapi dia ada merahnya dulu baru dia naik lagi. Dan kemudian sekarang next level yang harus diperhatikan, berapa sih angkanya? 2, teman-teman ya. 2 sampai 2T50 ya, 2,05 teman-teman ya. Itu adalah angka yang harus diperhatikan ya. Itu kalau misalnya kita bisa gambarin levelnya,
Ini saya kira gambar-gambar levelnya tuh di daerah sini, teman-teman. Nah, ini ya 2.05T itu adalah level yang kalian harus perhatikan, teman-teman, berikutnya, karena itu target berikutnya dari si market cap-nya ini. Jadi kita bisa berharap atau kita bisa menyaksikan bahwa ke depan sebentar lagi market cap-nya si total cryptocurrency ini dia akan ke level 2 triliunan, teman-teman ya. Dan itu menjadi area psikologis resistance ya, resistance psikologis yang mana mungkin akan ada koreksi kecil sedikit ya, bisa baliknya ke harga-harga ya ke level-level 1,8T lagi, terus dia baru naik lagi untuk ke atas ya. Dan finalnya teman-teman nanti ya, finalnya seperti biasa, ini kita tetap high-nya itu yang kita harus kejar ya, 2,58 ini adalah finalnya. Once dia break 2,58 itu kemungkinan besar dia akan bikin the next movement primary trend seperti ini ya. Kalau misalnya sebelumnya primary trendnya seperti ini bentuknya, ya kalau misalnya dia bisa break ya high-nya di sini, ini kemungkinan dia movementnya akan seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita bisa lihat, nah seperti ini, dan dia akan mencapai 3,386. Kalau misalnya secara time symmetricalnya itu di 4 Februari 2022 teman-teman ya, di level 3,4T-an ya, sekitar segitu ya. Itu menjadi level targetnya. Tetapi dalam jangka waktu dekat dua ini udah hampir pasti dia akan dikejar teman-teman ya. Semoga dalam waktu minggu depan dia udah bisa langsung kena nih 2T-nya ya, nanti kita bisa lihat. Itu untuk ya total market cap-nya teman-teman ya. Sekarang kita coba yang altcoin-nya ya. Jadi dia exclude BTC. Nah, untuk altcoin sendiri market cap-nya ini saya gambarnya saya hilangin dulu. Oke. Nah, untuk market cap yang altcoin teman-teman ya, atau yang di luar BTC ya, itu juga sama teman-teman. Dia sekarang sudah melewati fase-fase krusialnya di sini ya. Dan ini sempat masih kena nih. Nah, ini kita berharap aja jangan false break ke bawah teman-teman. Kita berharap dia bisa close di atas ini. Jadi besok hari Kamis kalian bisa lihat ya candle ini sudah di close di atas sini atau belum, karena ini kan saya buat videonya di hari Rabu ya. Jadi besok di hari Kamis tuh kalian bisa lihat kalau dia sudah break ke atas, target selanjutnya itu adalah di area sini teman-teman ya, di area 1,2T. Oke. Jadi kalau misalnya dia sudah close di sini ya, di atas sini, di atas level 1,036T, itu dia bisa bergerak ke level 1,2T. Yang mana itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali, dan kita akan melihat berarti pergerakan altcoin itu akan lebih curam harusnya daripada si Bitcoinnya, lebih tinggi atau lebih dalam pergerakannya gitu ya, lebih enak untuk diperhatikan. Dan kalau misalnya dia bisa break high-nya sama seperti Bitcoin teman-teman ya, hanya di 1,485 ya, itu berarti dia bisa bikin the next movement-nya ya. Sama aja sebenarnya movement-nya itu dari, kalau misalnya kita tarik seperti ini ya, kurang lebih jatuhnya di tanggal yang sama teman-teman ya, seperti ini. Kurang lebih jatuhnya di tanggal yang sama. Sebentar, oke, seperti ini ya, di bulan Januari sampai Februari teman-teman ya, 1:1-nya, dan targetnya untuk ke depannya itu di 1,95T ya, atau sekitar ya dibulatin sekitar 2T lah teman-teman targetnya ya, untuk market cap-nya si Ethereum dan kawan-kawannya. Jadi itu menjadi satu yang menarik. Kita berdoa saja ini dia sudah bisa break ya. Untuk tahap pertama sih dia sudah lewat, sudah lolos ya. Tahap kedua sekarang dia berada di minor resistance-nya. Kita berharap dia bisa close di atas 1,035 ya. Kemudian begitu dia close besoknya ini jangan sampai false break aja ya. Ini kalau false break sih ini agak berbahaya teman-teman ya. Karena kalau kita turunkan di 1 jam ya, ini kita bisa lihat lebih jelas. Nah, ini kalau misalnya dia bisa false break ke bawah ya, dan ini bisa balik lagi ke level 967-an ya. Jadi ini berbahaya. Saya sih pengennya dia nggak ada false break, dia langsung aja dia koreksi sedikit sampai move average-nya langsung ditabras ke atas gitu ya. Terus sampai mengejar level 1,2T-nya, itu akan menjadi lebih bagus ya. Jadi untuk Ethereum seperti itu. Dan kalau kita lihat dari volumenya teman-teman ya, volumenya ini juga sudah mulai hijau bangkit, walaupun belum ada volume yang signifikan sekali. Cuman ini sudah menjadi langkah yang bagus sekali. Semakin lama semakin naik. Ya, saya berdoa ini akan naik terus nih volumenya teman-teman ya. Sedangkan dari segi stokastiknya juga belum ada divergence yang signifikan yang membuat kita takut ya. Cuman perlu diperhatikan ya, sekali lagi ini adalah area Quasimodo-nya juga sebenarnya teman-teman ya. Di sini area shoulder kiri ya, kemudian di sini area cukup di respect, dan saya berharap ini tidak di false breakin aja ke bawah. Seperti itu untuk market cap teman-teman ya, yang kedua. Terus kemudian ya ada lagi market cap 3 teman-teman ya. Nah, ini di luar dari Ethereum dan juga Bitcoin ya. Jadi ini altcoin yang di luar Ethereum dan Bitcoin, kita bisa lihat
Totalnya 654 billion sekarang, dan dia juga dia hampir kena ke level yang kita tuju, yaitu di 683. Jadi kalau misalnya kita lihat siklusnya, ternyata Bitcoin itu sudah leading duluan ya. Kenapa Bitcoin itu leading duluan? Karena dia sudah breakout dari level resisten minornya. Disusul yang leading berikutnya adalah Ethereum, karena hari ini dia sentuh level resistance-nya, dan hari ini harusnya dia bisa close breakout di atas itu. Tapi yang ketiga itu, ini yang paling lambat teman-temannya. Kenapa? Karena ini sampai ke level resisten minornya aja belum. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya diperhatiin dari behaviornya, ternyata ada korelasinya nih antara si market cap 3, 2, dan 1 ya. Mana dari segi speednya teman-teman, ada yang lagging, ada yang leading ya. Jadi bisa kalian perhatikan. Nah ini kalau misalnya dia bisa break ke atas, level selanjutnya yang bisa kalian perhatikan itu adalah di level sekitar 822 billion teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita melihat nanti dia bisa break dari resistance minor ini di level 682 billion, dia akan menuju ke 822 billion ya. Itu yang bisa kita perhatikan. Nah itu dari market cap-nya. Sekarang kita langsung ke koinnya aja. Yang pertama seperti biasa kita harus bahas dari mother-nya dulu, yaitu Bitcoin teman-teman ya. Bagaimana dengan Bitcoin ya? Nah untuk Bitcoin sendiri ini ya, kalau bisa kita perhatikan dia sudah break yang di descending broadening ini sudah di break, sudah aman ya. Dan bahkan dia punya 2 area supply di sini juga sudah bisa di break ya. Kemarin sempat dia turun sedikit koreksi, cuman dia langsung di retrace lagi hari ini sampai ke level di atas 46.500 lagi. Jadi ini merupakan sesuatu yang baik juga. Nah, sekarang hal yang perlu diperhatikan itu adalah level 50.000 teman-teman ya. Jadi ini adalah next targetnya Bitcoin. Kita akan segera melihat level 50.000 itu ditembus. Ada area supply lagi teman-teman ya, itu dari angka 48.500 itu adalah area berat ya. Jadi next targetnya ini 46.000, mungkin ke 47.000 itu tidak terlalu berat, tapi dari 47 ke 48.500 itu mungkin akan ada usaha sedikit dari Bitcoin ya. Dan ketika dia sampai level 50.000 ya, dan 48.500 ditembus sampai 50.000, itu baru kita lihat apakah Bitcoin mampu untuk mendobrak teman-teman, yang mendobrak atau mendorong ya ke atas. Karena apa? Karena ini merupakan level yang sangat-sangat penting ya. Kenapa saya bilang penting? Kalau misalnya saya tarik Fibo teman-temannya dari dia punya swing atasnya sini ke bawah ya. Nah ini 48.000 sampai 50.000 ini adalah area krusial ya. Area krusial ini ya, kalau misalnya kita kotakin ya seperti ini teman-temannya, ini loh ya area krusialnya. Kenapa krusial? Karena itu terletak di antara 61,8 yaitu golden ratio-nya, dan sampai 70,5 yaitu batas false break dari golden ratio-nya. Nah jadi kalau misalnya dia di level ini nantinya yang saya takutkan terjadi, dia langsung ke koreksi, itu masih bisa jadi bearish trend teman-teman. Masih bisa jadi bearish trend begini nih, masih bisa ya. Tetapi saya berharap itu tidak terjadi ya, dan itu memang kemungkinan juga kecil ya. Jadi kita berharap ketika dia bisa break di atas ini ya, bisa bertahan di atas 50.000 ya. Lebih bagusnya sih di 52.000-an dia bisa close. Nah itu walaupun dia koreksi ke bawah, itu saya sudah tidak terlalu takut. Kenapa? Karena koreksi ke bawahnya ini akan terbatas ya. Mungkin dia akan kembali kalau dia turun di dalam lagi ke 44.000 mungkin. Nah di situ bahkan kita bisa ambil serok lagi. Jadi kalau misalnya kenapa saya bisa bilang seperti itu, karena seperti yang kita tahu kalau setiap tren yang sudah melewati level Fibo yang golden ratio-nya 618, yaitu misalnya di 786 atau 886, itu penurunannya tidak akan bertahan lama ya. Jadi dia akan segera untuk reverse ya, dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Kalau misalnya skenario terbaiknya untuk Bitcoin ya, saya sih pengennya dia langsung aja teman-teman ya, langsung ke sini ya, 55 sampai 57.000 baru dia retracement. Itu akan sangat bagus sekali dan akan sangat mengundang pasar sekali gitu ya. Jadi dia akan membuat pasar ramai lagi kalau misalnya Bitcoin langsung ke 57.000. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan dari Bitcoin. Tetap view-nya itu optimis teman-teman ya. View-nya optimis untuk bullish ya. Jadi saya benar-benar optimis untuk bullish ya. Saya pengennya Bitcoin membuat higher high ya tentunya. Dan dia cepat segera mencapai level 100.000. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kita semua, 100.000. Kalau misalnya Bitcoin 100.000 itu saya yakin itu akan merubah seluruh pandangan orang tentang Bitcoin ya. Jadi yang tadinya dia nggak percaya Bitcoin itu sebagai aset, mungkin akan lebih percaya sekarang kalau dia sampai 100.000. Berarti dia sudah membuktikan gitu ya. Nah, kemudian itu untuk Bitcoin ini. Sekarang untuk Ethereum-nya bagaimana? Nah, untuk Ethereum-nya ini sendiri juga ya, ini juga sama teman-teman ya. Dia sekarang sudah berada di area yang cukup krusial ya, di level 3.500 ya, 3.300 sampai 3.500. Itu menjadi area krusialnya dia ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil TP ya bisa sekarang setengah gitu misalnya. Tapi kalau misalnya saya sih saya tidak akan ambil.
Saya akan biarkan ya, nanti kalau misalnya dia turun ke level 3.000-an lagi itu baru saya bisa buyback lagi teman-teman. Jadi kalau dia sudah bermain di sini di 3.500 terus dia dikoreksi teman-teman, itu yang level yang kalian perhatikan adalah 3.000 untuk buybacknya ya, karena jadi 3.000 ini menjadi area kuatnya soalnya gitu ya. Dan untuk Ethereum itu sendiri juga saya juga berharapnya dia langsung aja teman-teman ya, langsung aja dia bikin higher high. Saya pengennya seperti itu, atau minimal dia kena high-nya dulu langsung di 4.300-an. Itu menjadi menjadi gerakan yang sangat baik sekali seperti ini jadinya kalau misalnya itu terjadi ya. Nah, dia akan seperti ini mengejar level sekitar 6.000-annya dulu pertama ya. Jadi itu untuk roadmapnya si Ethereum seperti ini. Dan apakah ini bisa terjadi? Ya saya harap bisa ya, karena secara garis besarnya ini memang kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, ini ada satu konsolidasi yang sudah di break dan dia bisa close. Kalau hari ini close di atas ini kita bisa ambil 1:1 dulu yang paling simpel seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kita ambil 1:1 ke atas seperti ini, dia akan tepat sampai di 3.500 ya. Jadi area terdekat atau level harga terdekat yang ingin dicapai oleh Ethereum itu ada 3.500 ya. Jadi kalian bisa perhatikan 3.500-nya seperti apa. Apakah nanti di 3.500 tersebut ada rejection, ada koreksi, atau dia akan membuat base baru ya. Kalau dia membuat base baru, itu saya suka, kemungkinan besar dia akan break ke atas soalnya gitu ya. Itu untuk Ethereum seperti itu. Nah sekarang kita coba cek BNB teman-teman ya, BNB. Nah ini untuk BNB ini juga dia ada berita-berita yang nggak enak teman-teman ya, masalah BNB dengan Polygon Network atau dengan Matic teman-teman ya, yang mana saya hold juga sebenarnya Matic-nya, tapi untuk BNB saya nggak hold sih. Nah tapi gini, memang secara keseluruhan dia punya altcoin itu memang lagi tarik ya. Dan memang kalau misalnya dari skalanya atau dari seasonnya teman-teman ya, altcoin ini mau masuk ke season, mau mendominasi lagi sebenarnya. Jadi altcoin season tuh pengen terjadi lagi, cuman mungkin dalam waktu beberapa saat ke depan gitu ya. Dan untuk Bitcoin BNB ini sendiri di 397 ini merupakan satu yang bagus karena dia sudah bisa melewati level 388. Dan kita tinggal tunggu aja close ya. Dia kalau bisa close, ini kemungkinan besar bisa lari sampai ke atasnya ini nih, atas range-nya di 500-an teman-teman ya, 500 BNB. Jadi kalau buat kalian yang sudah beli BNB, ya ini merupakan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Jadi bisa dipertahankan untuk BNB-nya sampai ke level 518 ya. Cuman sekali lagi kalau dia false break di sini, itu bisa balik lagi ke pivotnya ya di 328 atau di low-nya di 259 seperti itu. Itu untuk BNB-nya. Kemudian untuk XRP sekarang ya. Untuk XRP teman-teman ya, XRP. Nah, untuk XRP ini sendiri juga luar biasa sekali dari 0,5 ya. Kemarin kita target kita 0,5. Saya sempat ambil di sini teman-teman ya 0,5. Waktu itu saya ambil 0,53 teman-teman ya, dan saya diamin aja dari ledger saya. Tidak terlalu banyak, cuma lumayan ya. Sekarang sudah hampir 2 kali lipatnya dari 0,92. So ini akan sampai mana? Saya akan tahan terus. Kenapa tahan terus? Karena saya percaya sama projectnya si XRP ini teman-teman ya. Projectnya XRP yang mana sebentar lagi akan dipublish ya teman-teman ya, tentang Flare Network ya, dan itu menurut saya bagus sekali ya Flare Network itu ya. Jadi saya XRP ini termasuk salah satu koin yang akan saya hold dalam jangka waktu panjang ya. Ada beberapa koin. Yang pertama jelas Ethereum yang saya hold teman-teman ya. Yang kedua itu Bitcoin sedikit, dan ya ini XRP ini salah satunya ya, dan ada beberapa koin lagi yang yang saya hold juga untuk jangka waktu lama. Untuk kripto saya selalu hold teman-teman ya. Maksudnya saya bukan di tradingin, tapi saya usahakan untuk hold. Jadi saya pilih yang benar-benar saya serak sama project dan koinnya ya. Oke, seperti itu. Itu untuk XRP. Jadi secara trend line-nya juga dia sudah mau masuk lagi ke atas area trend line, ini menjadi hal yang bagus sekali. Walaupun dia sekarang berada di area demand teman-teman, area supply ya. Ini kan area hijau, area supply ya. Jadi kita tinggal lihat, perhatikan level 1.08, kalau dia bisa di break ke atas level 1,42 itu sudah pasti diambil ya. Dan saya berharap sekali dia bisa 1,42 karena itu akan membuat aset saya menjadi 3 kali lipat gitu teman-teman ya tentunya. Oke. Nah, itu untuk si XRP seperti itu. Gambarannya dia masih bullish juga, dan ini memang rawannya di sini aja, false break di sini. Kalau dia false break di sini, trend line bullish, dia bisa ke bawah lagi, itu menjadi berbahaya. Mungkin saya akan cut di level 0,8 teman-teman. Kalau disampai balik lagi ke 0,8 saya akan cut dulu, bukan cut sih, di take profit maksudnya. Oke. Itu untuk XRP-nya. Dan yang terakhir saya akan bahas tentang Matic teman-teman ya. Matic Network ini juga lagi hype sekali ya. Bisa dilihat di sini teman-teman ya, ini adalah area shoulder-nya ya, Quasimodo-nya bisa dibilang, ini fake out-nya di sini, dan sekarang dia sudah breakout ke atas ya. Dia sudah breakout ke atas dengan satu candle bullish impulsif sekali. Dan next targetnya itu bisa kita lihat cari di 1,71 ya. Dan ketika 1,71 nya sudah di break,
dia akan kejar dia punya high-nya teman-teman ya, yaitu di level 2.44 ya. Dan ini saya juga sangat senang kalau misalnya dia langsung ke 2,44 ya. Tapi kita berharap dia terkejar targetnya di 1,7 dulu, ini yang paling dekatnya. Jadi kalau dia sampai 1,7 ya dia kemungkinan akan retrace sedikit ya, tidak akan melebihi dia punya range di sebelahnya ini ya. Jadi range-nya itu adalah di sini ya. Ini harusnya nggak akan lebih ke bawah karena memang kalau dia mau bullish harusnya dia tidak boleh lebih dari range ini, bisa tidak boleh jebol lagi. Kalau dia jebol lagi kemungkinan dia akan jemput lagi ke daerah bottomnya sini ya. Nah seperti ini kalau dia kayak gini dia akan di atas, dia akan break ya, kira-kira roadmapnya akan seperti ini teman-teman ya. Itu untuk matic-nya seperti itu. Oke, jadi itu adalah gambaran kripto yang perlu kalian tahu juga. Semoga kalian bisa mengambil manfaat, dan ingat teman-teman, saya bukan financial advisor. Jadi apapun yang saya sharing di sini itu hanyalah sekedar pandangan saya sebagai trader dan juga investor di cryptocurrency. Kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan trading management kalian. Kalau misalnya kalian setuju atau menurut kalian penjelasan saya ini make sense, jadikanlah referensi saja. Tapi kalau misalnya nggak make sense, silahkan kalian komen di bawah. Menurut kalian pandangannya seperti apa? Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency ya, dan juga tadi kita sudah bahas Bitcoin dan juga Ethereum ya, dan juga altcoin lainnya. Tadi saya sudah bahas semua. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini dan juga belajar sedikit-sedikit dari video ini sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kalian. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kembali saya ingatkan bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan saya nggak pernah punya grup trading lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan saya di platform lain seperti Telegram, di Facebook dan juga di Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi teman-teman dalam bentuk apapun, bisa titip dana atau apapun itu, dan nyuruh kalian untuk transfer sejumlah uang, itu harap jangan dilakukan karena itu adalah penipuan. Saya tidak pernah mempunyai titip-titip dana atau jasa investasi dalam bentuk apapun. Jadi kalian jangan transfer-transfer, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya menurut kalian channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau saya bahas ke depannya, asalkan itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga cryptocurrency. Saya pasti akan baca komen kalian dan saya akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Semoga sekali lagi apa yang saya sharing di sini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.